Kita semua ngerasa kenal banget sama Indonesia kan? Tapi, gimana kalau ternyata ada rahasia-rahasia besar tentang negara ini yang mungkin kita lewatkan? Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bongkar hari ini bisa jadi mengubah cara pandang kita tentang Nusantara selamanya. Yap, 99%, hampir kita semua yang tinggal di sini ternyata nggak ngeh sama fakta-fakta ini. Dan ini bukan karena kita nggak pinter atau nggak peduli loh, tapi lebih karena hal-hal ini tuh jarang banget diomongin. Nah, hari ini kita bakal isi kekosongan itu bareng-bareng. Nah, itu dia pertanyaannya. Rahasianya ini bukan cuma satu, tapi serangkaian kekuatan alam dan budaya yang bikin Nusantara ini jadi unik dan super penting buat dunia. Yuk kita bedah satu persatu, kita mulai dari yang paling dasar. Oke, kita mulai dari pondasinya dulu ya, tanah dan air. Anggap aja ini ruang mesin raksasa yang jadi sumber energi dan kehidupan buat seluruh kepulauan kita. Jadi ceritanya gini, tepat di bawah kaki kita ada 3 lempeng tektonik raksasa, Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik yang terus-terusan adu banteng. Nah, tabrakan para raksasa inilah yang melahirkan ratusan gunung berapi, dan hasilnya kita dikasih hadiah tanah vulkanik paling subur di seluruh dunia. Jadi, di satu sisi aktivitas ini emang kedengarannya serem ya, gempa letusan gunung. Tapi di sisi lain, justru disitulah anugerah terbesarnya. Setiap guncangan itu adalah bagian dari proses yang sama yang ngasih kita tanah subur luar biasa. Ibaratnya pabrik pangan alami raksasa. Oke, dari darat sekarang kita nyelam ke laut. Indonesia itu adalah pusat dari apa yang dunia sebut sebagai segitiga terumbu karang atau the Coral Triangle. Ini bukan sekedar julukan loh, ini adalah pengakuan dunia kalau kekayaan laut kita itu nggak ada tandingannya. 76%. Coba kita resapi dulu angka itu. Artinya, lebih dari 3/4 dari semua jenis terumbu karang yang ada di planet ini, hidupnya ya di perairan kita. Ini bukan cuma kayak lagi namanya, ini benar-benar dominasi total kehidupan laut dunia. Jadi, ini poin pentingnya. Ngejaga laut kita itu bukan lagi sekadar urusan domestik. Ini udah jadi tanggung jawab kita buat seluruh dunia. Secara harfiah, kesehatan semua samudra di planet ini itu bergantung sama apa yang terjadi di perairan Indonesia. Dan ternyata peran kita nggak berhenti di situ. Dari pondasi kehidupan, kita naik level ke peran yang lebih gede lagi. Percaya atau enggak, Indonesia itu ibaratnya termostat atau pengatur suhu buat seluruh planet. Kenalin, Arlindo. Namanya mungkin kedengaran teknis ya, tapi coba bayangin ini sebagai sungai super raksasa di dalam lautan. Sungai ini ngalir ngelewatin pulau-pulau kita, bawa air laut dalam jumlah masif dari satu samudra ke samudra lainnya. Prosesnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Air hangat dari Samudra Pasifik yang super luas itu ngalir lewat selat-selat di Indonesia, terus tumpah ke Samudra Hindia. Kita ini satu-satunya jalan tol air yang nyambungin 2 samudra raksasa itu. Terus efeknya apa? Wah, gede banget. Arus ini nyebarin panas ke seluruh dunia, ngatur cuaca dari mulai Asia, Australia, bahkan sampai Afrika. Gampangnya gini, kalau sistem Arlindo ini sampai macet, iklim seluruh planet bisa kacau balau. Nah, peran pengatur iklim ini ditambah tanah dan laut kita yang super kaya, otomatis bikin Indonesia jadi negara adidaya keanekaragaman hayati. Dari puncak gunung sampai dasar laut, kita ini rumah bagi makhluk-makhluk super unik yang gak bakal kamu temuin di tempat lain di dunia. Aset yang benar-benar tak ternilai. Oke, tadi kita udah ngomongin yang skalanya global yang gede-gede. Sekarang yuk kita coba zoom in ke sesuatu yang lebih intim, lebih manusiawi, yaitu harta karun yang sebenarnya tersembunyi di halaman belakang rumah kita sendiri. 17.000 lebih, coba deh bayangin sebanyak apa itu. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah mozaik daratan raksasa yang tersebar di lautan, yang bikin landscape negara kita ini nggak ada duanya di muka bumi. Dan inilah yang gokil, di zaman serba modern kayak sekarang, masih ada loh bagian dari Indonesia yang liar, belum terjamah, dan penuh misteri. Sebuah dunia petualangan yang masih nunggu buat dijelajahi, dan itu ada di negara kita sendiri. Kekayaan ini juga bukan cuma soal geografi. Kita punya lebih dari 700 bahasa daerah. Coba pikirin deh, setiap bahasa itu bukan cuma sekumpulan kata, tapi sebuah alam semesta pemikiran. Sebuah cara pandang unik buat melihat dunia yang nggak bisa digantikan. Tapi, di balik angka 700 yang luar biasa itu, ada sisi rapuh yang bikin khawatir. Coba lihat data ini. Ada bahasa-bahasa yang penuturnya sisa kurang dari 50 orang. Artinya, mereka ini udah ada di tepi jurang kepunahan.
Dan ini adalah kehilangan yang gak bisa dibayar. Kalau satu bahasa hilang, yang lenyap itu bukan cuma kata-katanya, tapi juga pengetahuannya, ceritanya, sejarahnya, seluruh warisan budaya yang dioper dari generasi ke generasi ikut lenyap selamanya. Jadi coba kita rangkum ya. Negara tempat kita tinggal ini jelas bukan negara biasa. Kita punya peran vital di panggung dunia, kita nyimpan kekayaan alam yang gak masuk akal, dan kita pegang warisan budaya yang super berharga. Nah, setelah tahu semua ini, akhirnya muncul satu pertanyaan paling mendasar buat kita semua. Dengan semua kekayaan dan tanggung jawab sebesar ini di pundak kita mau jadi apa? Cuma jadi penonton yang pasif, atau kita mau bangkit dan jadi penjaganya? Pilihan itu ada di tangan kita.